Coba deh bayangin semangkuk bakso panas ada di depan kamu. Kuahnya yang ngepul, aromanya yang gurih. Kayaknya makanan ini tuh udah akrab banget ya, udah Indonesia banget. Tapi tahu nggak sih, di balik kesederhanaan itu ternyata ada sebuah rahasia. Sebuah kisah epik yang tersembunyi ratusan tahun. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu bakso, tapi siapa dia sebenarnya. Gimana kalau aku bilang makanan rakyat favorit kita semua ini adalah monumen cinta seorang anak, hasil dari perjalanan panjang nyebrangin lautan, dan kanvas buat kreativitas yang nggak ada habisnya. Siap-siap ya, karena setelah ini kamu nggak akan pernah lagi ngelihat bakso dengan cara yang sama. Oke, perjalanan kita nggak dimulai dari dapur atau resep, tapi dari sebuah keluarga. Dari sebuah kisah cinta yang tulus banget antara seorang anak dan ibunya. Yuk kita putar waktu mundur jauh banget ke abad ke-17 di kota Fuzhou, Tiongkok, pas zaman-zaman akhir dinasti Ming. Nah, disinilah, di tengah hiruk-pikuk sebuah era, ide pertama soal bakso ini lahir. Tokoh utama kita tuh bukan koki hebat atau bangsawan loh. Dia cuma seorang pria biasa bernama Mengbo. Seorang anak yang sangat sayang banget sama ibunya. Dan kayak banyak cerita hebat lainnya, semua ini berawal dari satu masalah sederhana yang ngena banget di hati. Jadi ceritanya Ibunda Menggo ini udah sepuh dan giginya udah nggak kuat lagi buat ngunyah. Daging, makanan yang paling beliau singkat seumur hidupnya, sekarang jadi nggak bisa dimakan. Coba deh bayangin sedihnya Mengbo ngelihat ibunya kangen sama makanan favoritnya. Nah, di tengah kegalauannya, Mengbo ini ngelihat tetangganya lagi bikin mochi, numbuk-numbuk beras ketan sampai jadi adonan yang halus dan lembut. Dan di momen itulah, kling! Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Tunggu dulu, gimana kalau teknik yang sama diterapin ke daging? Ini dia revolusi di dapurnya. Dia ambil daging yang alot itu, ditumbuk terus-terusan sampai jadi adonan yang super halus, terus dia bentuk jadi bola-bola kecil yang gampang dimakan, dan direbus sampai matang sempurna. Dan berhasil, ibunya akhirnya bisa makan daging kesukaannya lagi. Wah, kisah bakti Mengbo ini saking menyentuhnya, resepnya langsung nyebar dari mulut ke mulut, jadi viral di seantero Fuzhou. Disinilah legenda bakso resmi dimulai. Ceritanya keren banget kan? Tapi gimana soal namanya? Ternyata, nama makanan ini bukan asal sebut aja loh. Nama ini justru jadi petunjuk penting tentang dari mana dia berasal. Iya, kenapa sih namanya bakso? Kedengerannya kan Indonesia banget ya. Tapi ternyata akarnya itu datang dari bahasa yang upelnya beda dari tempat yang jauh. Jadi gini, nama bakso itu asalnya dari dialek Hokkien. Bak itu artinya daging, waktu itu spesifiknya daging babi, dan so artinya lembut atau lumat. Jadi bakso itu secara harfiah artinya ya daging lumat. Sederhana kan? Namanya benar-benar ngegambarin inovasi jeniusnya Mengbo. Dari Tiongkok, resep sederhana ini nggak diam di tempat. Dia melakukan perjalanan jauh, menyeberangi lautan. Dan di tanah perantauan inilah, bakso nemuin takdir barunya dan berubah untuk selamanya. Resep bakso ini dibawa sama para perantau dan pedagang Tionghoa ke pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Awalnya mungkin cuma buat pengobat rindu sama kampung halaman, tapi mereka nggak sadar kalau mereka justru lagi ngasih rumah yang baru buat resep ini. Nah, ini dia titik baliknya, momen paling krusial dalam sejarah bakso. Supaya bisa diterima dan dinikmati sama masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas Muslim, hidangan ini harus beradaptasi. Dia nggak cuma ganti bahan, tapi juga ganti identitas. Dan coba lihat transformasinya. Daging babi diganti pakai sapi, ayam, bahkan ikan dan udang. Kuahnya yang tadinya bening sederhana, sekarang jadi kaya raya sama rempah-rempah Nusantara. Pala, merica, bawang, macam-macam deh. Terus muncullah para pendamping setianya, mie, bihun, tahu, dan pastinya sambal. Disinilah bakso seakan lahir kembali, jadi 100% Indonesia. Setelah jadi pribumi, bakso ini nggak cuma bertahan, popularitasnya langsung meledak. Kreativitas orang-orang di seluruh penjuru negeri mengubahnya jadi sebuah fenomena kuliner nasional. Sejarahnya tuh kaya banget, dan dari sini setiap daerah mulai nulis babnya sendiri dalam cerita bakso, menciptakan ciri khas yang unik dan disukai banyak orang. Kita mulai dari yang klasik dulu ya, bakso Solo atau Wonogiri. Kuncinya itu ada di kuah beningnya yang kaldunya gurih banget. Seringkali ditemanin sama tetelan yang empuk. Ini nih cita rasa otentik yang nggak pernah salah.
Oke, sekarang kita terbang ke Malang. Di sini, semangkuk bakso itu isinya ramai banget. Ada bakso halus, bakso urat, siomay, tahu, dan yang paling penting, pangsit goreng yang kriuknya itu loh. Ini bukan cuma makan, ini festival tekstur di dalam mangkuk. Tapi evolusinya nggak berhenti sampai di situ. Selamat datang di era modern. Kenalin, bakso mercon. Isinya itu sambal cabai rawit yang siap meledak. Sekali gigit, langsung dor. Pedesnya nampol. Atau yang ini, bakso beranak yang fenomenal. Bakso segede gaban yang pas dibelah, isinya melahirkan bakso-bakso kecil, telur puyuh, dan macem-macem lagi. Ini udah bukan soal rasa doang, tapi soal pengalaman dan kejutan. Dan tentunya bakso keju, di mana gurihnya daging ketemu sama lelahan keju mozzarella yang lumer di mulut. Ini jadi bukti kalau DNA-nya bakso itu emang inovasi. Dia bisa kawin sama apa aja. Jadi, begitulah perjalanan lengkapnya. Sesuatu yang lahir dari tindakan cinta yang personal banget di sebuah rumah di Tiongkok, sekarang berevolusi jadi ikon kuliner yang dicintai jutaan orang di satu negara. Ini jadi bikin kita mikir, ya kan? Jangan-jangan soto, rendang, atau nasi goreng yang kita makan juga nyimpen kisah epik yang mirip-mirip. Jadi, lain kali kamu lagi nikmatin semangkuk bakso, coba deh ingat ceritanya Meng Bo. Ingat perjalanan panjangnya yang luar biasa. Dan hargai cerita yang tersembunyi di setiap suapannya.